Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bicarakan tentang pola barisan bilangan. Bisa dipahami kemarin ya. Berarti hari ini kita lanjutkan menentukan rumus suku ke N atau simbolnya UN. Suku ke N itu simbolnya UN. Yang pertama yang akan kita temukan rumusnya adalah barisan dengan aturan ditambah. Barisan dengan aturan ditambah. Nah, barisan dengan aturan ditambah ini untuk SMP dibatasi sampai barisan tingkat 2. Ingat ya, barisan dengan aturan ditambah untuk SMP dibatasi sampai barisan tingkat 2. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah barisan tingkat 1. Apa yang dimaksud dengan barisan tingkat 1? Barisan tingkat 1 adalah barisan yang mempunyai aturan tetap. Mempunyai aturan tetap. Bagaimana yang disebut dengan aturan tetap? Nah, ini contohnya. Contoh barisan tingkat 1 yang mempunyai aturan tetap. Dari 4 ke 7, 4 ke 7 ini aturannya ditambah 3. Ini juga ditambah 3. Ini juga ditambah 3. Ini juga ditambah 3. Berarti aturannya ini aturan ditambah 3 dan aturannya sudah tetap. Atau sudah sama aturannya tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nanti kalau diteruskan tambah 3, tambah 3, tambah 3 terus. Maka ini yang disebut dengan punya aturan tetap. Disebut dengan barisan tingkat 1. Nah, sekarang misalnya ada contoh soal ini. 4, 7, 10, 13, 16. Tentukan suku ke-10-nya. Tentukan suku ke-10. Tentukan besar suku yang ke-10. Jadi yang suku yang ke-10 ini kan baru suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Yang ditanyakan suku ke-10-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat. Ini selisihnya 3. 4 ke 7 itu selisihnya 3. Atau bedanya 3. Atau aturannya ditambah 3. Oh, berarti rumus barisan ini nanti ada hubungannya dengan 3N. 3N nanti ditambah berapa? Bingung ya? Jadi rumusnya ini karena bedanya 3 atau aturannya tambah 3, maka rumusnya nanti menggunakan 3N. Di suku ke N sama dengan 3N ditambah berapa? Kita selidiki dulu. Suku 1 itu 3 karena N-nya 1 berarti 3 dikali 1. Ditambah berapa supaya hasilnya suku 1-nya 4. Benar, sudah paham ya? Karena bedanya 3 atau aturannya ditambah 3, maka rumusnya nanti menggunakan 3N. 3N ditambah berapa? Nah, ditambah berapanya kita selidiki. Suku pertama, U1-nya, karena rumusnya menggunakan 3N, N-nya 1, berarti 3 kali 1 ditambah berapa hasilnya? 4. Tambah berapa nih? 3 tambah berapa supaya 4? Berarti tambah 1. Kita coba lagi yang suku kedua. Benarkah suku kedua itu kalau menggunakan rumus ini hasilnya 7? Jadi ini 3 karena N-nya 2 maka kali 2 ditambah 1. Hasilnya 7. Benar ya sudah ya? Kalau masih ragu-ragu kita cek lagi yang ketiga. Oh, berarti ini 3 kali 3 ditambah 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Oh, berarti rumus ini sudah bisa dipakai ya. Berarti rumus UN untuk barisan ini adalah 3N ditambah 1.
Nah, bisa dipahami? Karena ini aturannya tambah 3, maka rumusnya nanti menggunakan 3N. Ini kita mencarinya gimana? Dengan menyelidiki suku 1, suku 2, dan seterusnya. Ini suku ke N 3N, berarti ini N ini ya. Berarti kalau suku ke 1, maka N-nya kita ganti dengan 1. Ditambah berapa supaya hasilnya 4, berarti tambah 1 deh. Ini juga tambah 1. Oh, berarti rumusnya untuk barisan ini, barisan tingkat 1 yang ini rumusnya adalah 3N plus 1. Ini rumusnya. Kita masukkan berapa suku ke 10. Oh, berarti suku ke 10-nya berarti 3N. N-nya 10. Berarti 3 dikali 10 ditambah 1. 31. Ternyata suku ke 10-nya 31. Sekarang kita buktikan, benarkah suku ke 10-nya 31? Sekarang kita coba ditambah 3. Ini kan pakai aturan tambah 3 deh ya. Coba kita isi sini sampai suku 10, benar nggak suku ke 10-nya itu 31? Ditambah 3, 19. Karena aturan tambah 3 ya, tambah 3 terus deh ya. Ditambah 3, 22. Ditambah 3, 25. Ditambah 3, 28. Ditambah 3, 31. Lihat suku ke 10-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Suku ke 10-nya ternyata 31. Gimana? Bisa dipahami? Contoh lagi, contoh berikutnya masih barisan tingkat 1. Kita selidiki dulu, ini barisan tingkat berapa ini? Kita selidiki, tingkat 1 itu kan mempunyai aturan tetap. Apakah ini aturannya nanti sudah tetap apa beda? Kita anukan ya. Oh, ini ditambah 4. Ini ke sini juga ditambah 4. Ini ke sini juga ditambah 4. Oh, aturannya sudah tetap. Kalau aturannya tetap berarti ini barisan tingkat 1. Ingat cirinya ya. Kalau udah punya aturan tetap begini, ini namanya barisan tingkat 1. Karena bedanya atau aturannya 4, berarti rumusnya nanti mesti menggunakan 4N. Ditambah berapa? Ini kita selidiki. Kita selidiki suku 1. Karena N-nya 1, maka 4 kali 1 ditambah berapa supaya hasilnya 12. Berarti 4 ditambah berapa supaya hasilnya 12. Berarti ditambah 8. Kita cek lagi yang kedua, apakah benar 16 kalau pakai rumus itu. Suku kedua, 4 kali 2 ditambah 8. 8 tambah 8, 16. Oh, benar. Suku ketiga, 4 kali 3 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, cocok ya. Nah, sekarang berarti rumus barisan ini adalah 4N ditambah 8. Nah, kalau pertanyaannya suku ke 10-nya berapa? Tinggal kita masukkan. Berarti 4 kali 10 ditambah 8. Oh, berarti suku ke 10-nya sama dengan 48. Betulkah? Kita buktikan. Tambah 4, 28. Tambah 4, 32. Tambah 4, 36. Tambah 4, 40. Tambah 4, 44. Ditambah 4, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata rumus UN 4N plus 8 ini bisa dipakai untuk barisan tingkat 1. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, misalnya ada bilangan 36, 34, 32, 30, dan seterusnya. Sama pertanyaannya, tentukan suku ke 10.
Kita tidak bisa menentukan suku ke-10 ya. Kalau cuma 10 mungkin kita menghitung seperti ini bisa ya. Nah kalau banyak berarti kita perlu rumus. Nah kalau gitu rumusnya gimana? Kita selidiki ini tingkat berapa ini. Berarti ini apa ini? Oh dikurang 2. Ini ke sini dikurang 2. Ini ke sini juga dikurang 2. Ini juga dikurang 2. Oh aturannya sudah tetap. Aturannya dikurang 2. Berarti rumusnya nanti ada hubungannya dengan min 2n ditambah. Ininya nanti kita selidiki sendiri. Maka kita langsung saja suku 1 min 2 dikali 1 ditambah berapa? Hasilnya 36. Negatif 2 tambah berapa supaya 36? Berarti harus ditambah dengan 38. Negatif 2 ditambah 38 hasilnya 36. Kita coba lagi yang kedua. Suku kedua benarkah 34 kalau kita pakai rumus ini? 2 kali 2 ditambah 38. Ini negatif 4 ini. Negatif 4 ditambah 38 menghasilkan 34. Suku ketiga. Suku ketiga berarti n-nya diganti dengan 3 ditambah 38. Negatif 6 ditambah 38 hasilnya 32. Berarti cocok tuh ya. Oh berarti rumusnya UN sama dengan min 2N ditambah 38. Ini rumusnya. Ini tadi ini rumusnya ya. Jadi setiap barisan itu beda-beda walaupun sama-sama barisan tingkat 1. Nah kalau misalnya yang ditanyakan kayak tadi suku ke-10 tinggal kita masukkan ya. Berarti negatif 2. Ini kan rumusnya ini ya. N-nya 10 maka dikali 10 ditambah 38. Negatif 20 tambah 38 hasilnya 18. Gimana bisa dipahami untuk barisan tingkat 1? Saya? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke barisan tingkat 2. Kita lanjutkan barisan tingkat 2. Barisan tingkat 2 itu rumus umumnya AN kuadrat plus BN plus C. Sama kayak barisan tingkat 1 tadi, setiap barisan rumusnya beda-beda, tidak sama walaupun sama-sama barisan tingkat 2. Jadi setiap barisan punya rumus sendiri. Rumus umumnya ini AN kuadrat plus BN plus C. Nah sekarang apa barisan tingkat 2? Perhatikan ciri-ciri barisan tingkat 2. Ini kita selisihkan ya kayak tadi ya. Kira-kira ini selisihnya atau bedanya berapa ini? Oh ini 4 ditambah 4 ya. Yang ini ditambah 6. Tambah 6. Yang ini ditambah 8. Ternyata selisihnya masih beda masih belum sama. Masih berbeda ya. Belum sama, belum tetap, masih beda. Maka perlu kita selisihkan sekali lagi. Berarti ini menjadi apa? Ini ke sini berarti ditambah 2. Ini ditambah 2. Nah, kalau cirinya seperti ini, beda yang pertama belum sama, ternyata beda yang sama itu pada baris ketiga. Maka ini disebut dengan barisan tingkat 2. Disebut barisan tingkat 2. Sekarang kalau pertanyaannya sama, tentukan suku ke-10-nya. Ini misalnya, berapa suku ke-10-nya? Rumus umumnya ini, AN kuadrat plus BN plus C. Kita belum tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Sekarang kita selidiki dulu. Rumus umum, kita tuliskan dulu ya rumus umumnya. Rumus umumnya UN sama dengan, ini tolong perhatikan ya, ini agak rumit sedikit ya. AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kalau
N-nya saya ganti dengan 1, maka di sini menjadi A kuadrat, N pangkat 2 ini 1 ya, 1 pangkat 2, 1 ya. A kali 1 pangkat 2, 1A. N-nya diganti 1, berarti 1B ditambah C. Jadi kalau N-nya diganti dengan 1, A kali 1 kuadrat kan 1. 1 ya. 1 kali B menjadi 1B. Sekarang suku kedua, kalau N-nya diganti dengan 2, maka 2 kuadratnya kan 4. 4A. N-nya diganti 2, berarti 2 kuadratnya 4A. Yang di sini N-nya diganti dengan 2 menjadi 2B plus C. Suku ketiga. Suku ketiganya N-nya diganti dengan 3. Berarti 3 pangkat 2, 9 ya. 9A. Ini ganti dengan 3 menjadi 3B plus C. Suku keempat. Suku keempat berarti ini 4. N-nya diganti dengan 4. Berarti apa? 4 pangkat 2, 16. 16A. Ini N-nya diganti dengan 4 menjadi 4B plus C. Karena barisan tingkat 2 itu punya 2 ini ya. Punya 2 beda. Yang pertama tidak sama, yang terakhir sama. Maka ini kita selisihkan. Ini kalau diselisihkan bedanya ini kan. Selisihnya apa ini? 4A dikurang 1A jadi 3A. 2B dikurangi 1B menjadi, ternyata selisih kedua U1 dengan U2 itu 3A plus B. Lalu yang U2 dengan U3. Ini dikurangkan jadi 5 ya. 9 dikurangi 4, 5A. 3 dikurangi 2 plus B. Yang ini kita lihat lagi bedanya. 16 dikurangi 9, 7A. 4 dikurangi 3 plus B. Ini baru selisih yang pertama, yang ini. Kita selisihkan lagi sampai selisihnya sama atau aturannya sama. Berarti ini menjadi 2A. Ini habis dikurangkan ya. Lalu yang di sini juga ini dikurangkan dari 2A, ini habis. Aturannya udah sama, ini aturannya beda, ini aturannya sama. Aturan sama pada baris ketiga. Nah, sekarang apa hubungannya ini dengan ini? Nah, sekarang coba lihat. Suku 1 itu sama dengan 3. Ya. Suku kedua 7. Suku ketiga 13. Suku keempat 21. Sama kita selisihkan ya. Kita selisihkan. Ternyata yang di sini selisihnya 4. Yang ini selisihnya 6. Yang ini selisihnya ini 21 ya. Selisihnya 8. Belum sama toh? Kita selisihkan lagi, ternyata ini 2, ini juga 2. Apa hubungannya ini? Nah, ini untuk menentukan menilai A, B, dan C. Nah, sekarang kedudukannya. U1 itu berarti yang ini tuh ya. Ini ya. Ini ya. Yang ini 3 ini kan sama dengan ini. Ya. Lalu yang 4 itu kedudukannya sama dengan ini. Dan yang 2 ini kedudukannya sama dengan yang ini. Paham ya? Berarti ini nanti nilainya sama dengan 2A. Yang ini kedudukannya sama dengan 3A plus B. Yang ini kedudukannya adalah A ditambah B ditambah C. Nah, ini tadi hubungannya. Berarti yang ini nilainya 2A, yang ini nilainya 3A plus B,
Yang ini nilainya A plus B plus C. Nah, baru kita masuk menentukan nilai A, B, C. Ini tadi 2A ya. 2A itu nilainya 2. Maka nilai A-nya sama dengan 2 per 2 atau sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Lalu mencari nilai B. 3A plus B. Ini ya. Ini kan kedudukannya sama dengan ini ya. 3A plus B nilainya sama dengan 4. A-nya tadi 1 toh? Berarti ini 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 4. Berarti B-nya 4. Ini 3 toh? Pindah ruas, dia menjadi dikurang 3. Oh, ternyata B-nya 1. C, untuk mencari C menggunakan yang mana? Menggunakan yang ini. Ini kedudukannya kan suku 1. Ini 3 itu sama dengan ini. 4 itu sama dengan ini. 2 itu sama dengan ini. Berarti kalau mau mencari C berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 3. A-nya 1, B-nya 1 ditambah C sama dengan 3. Oh, berarti C-nya 3, ini 2 toh, dipindah sana dikurang 2, C sama dengan 1. Ternyata A-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Karena rumus umumnya ini kita masukkan. Berarti UN sama dengan AN kuadrat. Berarti ini 1N kuadrat. B-nya 1. Berarti ditambah 1N. C-nya 1. Berarti ditambah 1. Ini rumus barisan tingkat 2 yang ini. Yang ditanyakan suku ke-10. Berapa suku yang ke-10-nya? Berarti suku ke-10 tinggal kita masukkan ya. Di sini aja ya. Di suku ke-10 sama dengan, karena rumusnya ini N-nya ini toh. Berarti 1N kuadrat berarti 10 kuadrat. Ditambah 1N ditambah 10 ditambah 1. Berarti suku ke-10-nya 100 ya. Ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 111. Ternyata suku ke-10-nya adalah 111. Sekarang kita buktikan, benarkah suku ke-10-nya 111? Kita masukkan sini. Ini kan tadi gak sama ya anunya ya. Berarti tambah 4, tambah 6, tambah 8, berarti tambah 10 ya. Ditambah 10 hasilnya 31. Jadi ditambah lagi 12. Kalau ditambah 12 hasilnya berapa? 43. Ditambah lagi setelah 12 berarti ini berapa? 14. Jadi 57. Tambah 14 ya. Ditambah 16. 67 tambah 16 berapa? 73. Tambah berapa setelah 16? 18. 91. Setelah 18 tambah 2, 20. 111. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata suku ke-10-nya adalah 111. Gimana? Bisa dipahami? Barisan tingkat 2. Ini cukup sekali saja kalian membuat ini untuk jembatan menuju ke sini. Untuk menentukan ini deh ya. Nah, sekarang supaya lebih mudahnya kita ke contoh berikutnya. Barisan tingkat 2 contoh berikutnya yang nomor 2. Misalnya ada barisan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Kita lihat dulu ini barisan tingkat 2 apa bukan.
Kita selisihkan dulu ya. Oh, ini selisihnya berapa ini? 2. Ini selisihnya berapa? 3. Ini selisihnya berapa? 4. Oh, belum sama tuh ya. Kita selisihkan sekali lagi. Selisihnya 1. Ini selisihnya 1. Kita boleh menggunakan seperti tadi berdiri, boleh juga kita menggunakan ini ya. Nah, sekarang yang mana yang 2A? Ini suku 1 toh? Suku 1, selisih pertama suku 1, selisih kedua suku 1. Berarti ini kedudukannya yang ini nilainya 2A. Berdasarkan yang tadi ya. Yang ini sama dengan nilainya 3A plus B. Yang ini nilainya sama dengan A ditambah B ditambah C. Ingat yang tadi ya. Berarti boleh berdiri U1, U2, U3 boleh begini. Ini kan U1 nih suku pertama. Ini selisih yang pertama suku 1. Ini selisih kedua suku 1. Maka 2A-nya sama dengan 1. Yang ini kedudukannya sama dengan ini. Yang ini kedudukannya sama dengan A plus B plus C. Gimana? Bisa dipahami? Kita cari sekarang berapa A, B, C-nya. Sekarang yang 2A itu sama dengan 1. Maka nilai A-nya sama dengan 1 dibagi 2. Ternyata A-nya setengah. Sekarang yang ini mencari B menggunakan yang ini ya. 3A ditambah B sama dengan 2. A-nya sudah ini toh. 3 dikali setengah ditambah B. Nah, kalau pada penjumlahan dan pengurangan pecahan kan harus menyamakan penyebutnya. Berarti kita samakan menjadi, ini kan per 1 ini. 2 itu sama artinya dengan 4 per 2. Karena ini ada per 2, nanti pakai pengurangan ya. Bilangan pecahan, pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan kan kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Maka karena ini nanti ada per 2, nanti yang ini kita rubah menjadi per 2. 2 itu sama artinya dengan 4 per 2. Bisa dipahami? Maka B sama dengan 4 per 2. Ini jadi 3 per 2 atau ya. Pindah ruas menjadi dikurang 3 per 2. Maka B-nya sama dengan 1 per 2. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan untuk mencari C, berarti menggunakan A tambah B tambah C. A tambah B ditambah C itu sama dengan 1. Ini A-nya setengah. Ditambah B-nya setengah. Ditambah C sama dengan 1. Setengah tambah setengah berapa? 1 tuh ya. Oh, berarti C-nya 1 dikurang 1 sama dengan 0. A-nya setengah, B-nya setengah, C-nya 0. Kalau pertanyaannya sama, tentukan suku ke-10-nya. Tentukan suku ke-10-nya. Rumus umumnya untuk barisan tingkat 2 itu AN kuadrat plus BN plus C. A-nya setengah. Berarti rumusnya menjadi setengah N kuadrat. Ditambah B-nya setengah. Setengah N. C-nya 0, tidak perlu ditulis. Berarti rumusnya ini. Atau bisa juga menjadi, kita keluarkan setengahnya menjadi setengah N tambah 1. Rumusnya bisa ini, bisa ini. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai yang ini. Ini khusus untuk rumus barisan yang ini. Beda tuh dengan yang tadi, sama-sama barisan tingkat 2, tapi rumusnya beda. Maka setiap barisan punya rumus sendiri-sendiri. Kalau pertanyaannya suku ke-10, berarti setengah
kali 10 kuadrat ditambah setengah kali 10. Ini 100 tuh ya. Setengah kali 100 berarti 50. Setengah kali 10 berarti 5. Berarti suku ke 10-nya sama dengan 55. 55 ternyata suku ke 10-nya. Sekarang kita buktikan seperti tadi, benarkah suku ke 10-nya 55? Berarti ini tambah berapa? Ini tambah 5 ya. Tambah 5, 15. Ditambah 6, 21. Ditambah 7, 28. Ditambah 8, 36. 36 ya. Ditambah 9, 45. Tambah 9 ya. Ditambah 10, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata benar suku ke 10-nya adalah 55. Gimana? Bisa dipahami? Barisan tingkat 2. Kita lanjutkan yang ketiga. Contoh yang ketiga masih barisan tingkat 2. Yang nomor 3. Misalnya ada barisan 62, 60, 55, 47. Nah, perhatikan ada barisan 62, 60, 55, 47 dan seterusnya. Tentukan suku ke 10-nya. Tentukan suku ke 10-nya. Kita selidiki dulu ya. Ini bedanya berapa ini? Kurang 2 ya. Dikurang 2. Ini ke sini dikurang 5. Ini ke sini dikurang 8. Masih belum sama toh? Berarti ini lagi. Ini selisihnya apa ini? Selisihnya min 2 dengan min 5 itu berarti min 3. Min 2, min 3 hasilnya min 5. Yang ini selisihnya juga min 3. Sudah sama, oh berarti barisan tingkat 2. Lihat, perhatikan apa hubungannya yang dengan A tadi ya, dengan yang pertama tadi ini kedudukannya apa ini? Kedudukannya ini sama dengan 2A. Yang ini 3A plus B. Yang ini A plus B plus C. Sama toh? Ingat-ingat ya, yang mana yang 2A, mana yang 3A plus B, mana yang A plus B plus C. Sekarang kita cari A. Berarti yang pertama mencari A berarti menggunakan 2A sama dengan negatif 3. Berarti A-nya negatif 3 per 2. Mencari B, kalau mencari B berarti menggunakan yang ini ya. 3A plus B sama dengan negatif 2. Ini berarti 3 karena A-nya ini ya. Kali min 3 per 2 ditambah B. Karena nanti ada per 2 berarti ini juga kita buat per 2 menjadi min 4 per 2. Min 4 per 2 kan sama dengan min 2 toh? Ya. Berarti B ini jadi apa nih? Min 9 per 2 ditambah B sama dengan min 4 per 2. Berarti B-nya min 4 per 2. Ini negatif pindah ke sana menjadi ditambah 9 per 2. Oh, berarti B-nya sama dengan 5 per 2. A-nya min 3 per 2, B-nya 5 per 2, tinggal kita cari C. Kita cari C-nya. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 62. 62.
2. A-nya ini min 3/2. B-nya plus 5/2. Ditambah C sama dengan 62. Ini sisanya apa? 2/2 ya. 2/2 ditambah C sama dengan 62. 2/2 itu 1 ya. Berarti C sama dengan 62. Ini plus pindah. Berarti C-nya 61. Oh, ternyata C-nya 61. Berarti rumusnya bagaimana? Rumus barisan ini, rumus khusus untuk barisan ini adalah karena rumus umumnya AN kuadrat plus BN plus C, maka rumusnya menjadi A-nya min 3/2 N kuadrat ditambah B-nya berapa? B-nya 5/2N ditambah 61. Oh, ternyata rumusnya seperti ini. Kalau pertanyaannya sama, berarti suku ke-10-nya berapa? Suku ke-10. Suku ke-10-nya sama dengan, kita masukkan toh ya, N-nya berarti min 3/2 kali 10 kuadrat ditambah 5/2 kali 10 ditambah 61. Kita masukkan. Ini 100 ya. Berarti min 300/2 ditambah 50/2 ditambah 61. Oh, berarti suku ke-10-nya min 150 ditambah 25 ditambah 61. Kita hitung, berarti yang ini sisanya negatif 125. 125 dikurangi 61, ditambah 61 menjadi negatif 64. Negatif 64. Ternyata suku ke-10-nya adalah negatif 64. Kita buktikan ya. Berarti ini kalau min 2, min 5, min 8, berarti kalau 3 lagi berarti dikurangi 11 ya. Kalau dikurangi 11 berarti berapa? 36. Dikurangi lagi 3 berarti min 14. Min 14 ya. Min 14. Berarti sisa berapa ini? 22. Dikurangi lagi 16. Kurangi 16 berapa sisanya? 6. 6 ya. Dikurangi lagi min 18. Berarti sisanya berapa ini? 12. Ya, min, oh kok 16, ini 16, 19 ya. 19. Sisanya berarti min 13. Ya, 3 lagi berarti 22. Min 22. Menjadi berapa nih? 30, min 35. Oh, maaf, di sini salahnya ya. Tambah ini 3, ini ke sini 3, ini ke sini berapa? Oh, ini harusnya berapa? 17 ya. Maaf, sorry. 17. Berarti di sini sisa 5 ya. 5. 5. 17 di sini berarti sini 20. Berarti di sini 20, di sini jadi 15. Di sini 23 ya. 23 menjadi berapa? Min 38. Min 38. 23 menjadi apa? Min 26. Ya, 26 jadi min 64.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata suku ke-10-nya min 64. Sorry tadi ya, maaf sini tadi ya. Ini kan 3 berarti 20, negatif 20, 23, 26. Gimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini bisa membimbing kalian atau memudahkan kalian belajar tentang barisan tingkat 1 dan barisan tingkat 2. Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.